Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Rehatul Jannah dari kelas 3B Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Bisnis dengan dosen pengampu Bu Neng Sri Nuraini, MPD. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi mengenai manajemen produksi dalam bisnis. Sebelum kita masuk ke materinya, yuk kita langsung simak aja video berikut ini. Materi yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah yang pertama pengertian produksi, yang kedua fungsi produksi, yang ketiga pengertian manajemen produksi, yang keempat pengertian produktivitas, yang kelima karakteristik produksi modern, dan yang keenam proses produksi. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Setelah kalian melihat video tadi, tentunya kalian sudah mempunyai gambaran apa itu produksi sendiri. Jadi, pengertian produksi adalah suatu proses di mana barang dan jasa yang disebut dengan input diubah menjadi barang-barang dan jasa-jasa yang disebut dengan output. Proses perubahan bentuk faktor-faktor produksi tersebut disebut dengan proses produksi. Selain itu, produksi juga diartikan menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan produksi tidak akan dapat dilakukan kalau tidak ada bahan yang memungkinkan dilakukannya proses produksi itu sendiri. Ditinjau dari pengertian secara teknis, produksi merupakan proses pendayagunaan sumber-sumber yang telah tersedia guna memperoleh hasil yang lebih dari segala pengorbanan yang telah diberikan. Sedangkan bila ditinjau dari pengertian secara ekonomis, produksi merupakan suatu proses pendayagunaan segala sumber yang tersedia untuk memperoleh hasil yang terjamin kualitas maupun kuantitasnya, terkelola dengan baik sehingga merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan. Adanya hubungan antara faktor-faktor produksi yang digunakan dengan output yang dihasilkan dinyatakan dalam suatu fungsi produksi. Fungsi produksi itu sendiri. Jadi, fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimum output yang dihasilkan dengan kombinasi input tertentu. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Periode produksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi produksi jangka pendek dan fungsi produksi jangka panjang. Yang pertama, fungsi produksi jangka pendek adalah periode waktu di mana paling tidak hanya ada satu input yang tetap dan kuantitasnya tidak dapat diubah-ubah. Bila produsen ingin menambah produksinya dalam jangka pendek, maka hal ini hanya dapat dilakukan dengan jalan menambah jam kerja dan dengan tingkat skala perusahaan yang ada. Yang kedua ada fungsi produksi jangka panjang. Adalah suatu periode waktu yang cukup panjang di mana semua input dan teknologi berubah. Tidak ada input tetap dalam jangka panjang. Pembagian fungsi produksi ini tidak berdasarkan pada lama waktu yang dipakai dalam suatu proses produksi. Akan tetapi dilihat dari macam input yang digunakan. Selanjutnya pengertian manajemen produksi. Jadi setelah kita mengetahui apa itu pengertian produksi, fungsi produksi, kita juga harus mengerti mengenai pengertian manajemen produksi itu sendiri. Nah, menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Aswari, manajemen adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan atau mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Berdasarkan pengertiannya, manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual.
Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Selanjutnya, ada beberapa pengertian manajemen produksi itu sendiri menurut berbagai tokoh, yakni menurut Sofyan Aswari, menurut Handoko, menurut Heiser dan Ryder, dan menurut Irham Fahmi yang bisa kita baca sendiri dalam slide ini. Silakan dibaca. Baik, kita ke materi yang selanjutnya, yakni pengertian produktivitas. Apa sih yang kalian gambarkan mengenai produktivitas itu sendiri? Ya, benar banget. Secara umum, produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai atau dikeluarkan dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan per satuan waktu, atau dapat didefinisikan juga sebagai perbandingan antara output, yakni barang dan jasa, yang dihasilkan dibagi dengan satu lebih input seperti tenaga kerja, modal, atau manajemen yang digunakan. Produktivitas menunjukkan kegunaannya dalam membantu mengevaluasi penampilan, perencanaan, kebijakan pendapatan, upah, dan harga melalui identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, membandingkan sektor-sektor ekonomi yang berbeda untuk menentukan prioritas kebijakan bantuan, menentukan tingkat pertumbuhan suatu sektor ekonomi. Kemudian, John Supriyanto menyebutkan bahwa dalam produktivitas terkandung 3 hal pokok, yaitu yang pertama, produktivitas diartikan sebagai kemampuan seperangkat sumber-sumber ekonomi untuk menghasilkan sesuatu. Yang kedua, produktivitas adalah perbandingan antara pengorbanan output dengan penghasilan, yakni input. Yang ketiga, produktivitas adalah suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini haruslah lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Selanjutnya, ada beberapa pengertian produktivitas dari berbagai tokoh, yakni menurut Klinger dan Nabelin, menurut Jirevianto, dan menurut Hasibun yang dapat kita baca dalam slide kali ini. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yakni karakteristik produksi modern. Karakteristik produksi modern itu sendiri terbagi menjadi 4 macam, yakni spesialisasi, interdependensi atau saling ketergantungan, produksi massal, dan mekanisme. Kita langsung saja ke spesialisasi. Jika kita perhatikan, bisnis ada yang hanya bergerak dalam memproduksi barang-barang tertentu seperti membuat sepatu, membuat tekstil, membuat underlit mobil. Ada juga yang bergerak dalam bidang membuat barang atau pabrik. Ada juga yang membuat barang saja atau para pedagang dan sebagainya. Demikian pula pembagian kerja sudah dijumpai spesialisasi jabatan. Yang kedua, ada interdependensi. Karena bisnis sudah bergerak dalam bidang tertentu, suatu perusahaan bergantung kegiatannya pada perusahaan lain. Misalnya, pedagang besar bergantung usahanya kepada produsen, dan dia bergantung pula kepada perusahaan angkutan yang mengangkut barang. Dia juga sangat membutuhkan sarana telepon, pos, dan listrik yang dikerjakan oleh sektor lain. Selanjutnya, poin ketiga terdapat produksi massal. Barang yang dihasilkan dalam jumlah besar dan terus-menerus dalam berbagai ukuran sehingga mudah dipilih oleh konsumen. Produsen membuat barang untuk orang-orang yang tidak dikenal. Oleh sebab itu, produsen harus mengetahui selera konsumen agar produksi yang dibuat secara massal tersebut mudah dipasarkan. Yang keempat, mekanisme. Mekanisme ini muncul setelah adanya revolusi industri yang merubah tenaga manusia dengan menggunakan peralatan atau mesin-mesin dalam rangka mencapai tingkat produktivitas yang lebih baik. Penggunaan mesin atau mekanisme ini dapat ditemui dalam segala aspek kehidupan dan tidak hanya dalam dunia industri manufaktur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses produksi. Jadi, pengertian proses produksi itu sendiri merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan utama yang bersangkutan dengan manajemen produksi yaitu proses produksi.
Proses produksi merupakan metode dan teknik untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber seperti tenaga kerja, bahan-bahan, dana, sumber daya lain yang dibutuhkan. Selanjutnya, proses dalam tahapan produksi itu sendiri terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Tahapan perencanaan merupakan tahapan dalam menentukan produk apa yang akan dibuat, berapa jumlah bahan yang dibutuhkan, berapa biaya yang dikeluarkan, dan berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, penentuan alur atau routing. Alur dari sebuah tahapan produksi yang dimulai dari pengolahan awal bahan baku, pembentukan, pemolesan, penyelesaian, penjagaan, dan pengawasan mutu hingga pendistribusian barang hasil produksi menjadi fokus pada tahap ini. Yang ketiga ada penjadwalan. Penentuan dan penetapan waktu produksi harus dilakukan setelah alur dibuat. Jadwal akan mempertimbangkan jam kerja pekerja dan lama dari setiap alur produksi. Yang keempat ada perintah memulai produksi atau dispatching. Perintah memulai produksi merupakan suatu kegiatan untuk menentukan dan menetapkan suatu proses pemberian perintah untuk bisa memulai produksi mengikuti jadwal produksi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada jenis-jenis produksi. Jenis produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jenis produksi ditinjau dari segi wujud proses produksi itu sendiri. Ada proses produksi kimiawi, proses produksi perubahan bentuk, proses produksi assembling, proses produksi transportasi, dan proses produksi penciptaan jasa administrasi. Yang kedua, jenis proses produksi ditinjau dari segi arus proses produksi, yakni proses produksi terus-menerus, proses produksi terputus-putus, proses produksi campuran. Yang ketiga, terdapat jenis proses produksi ditinjau dari segi penyelesaian proses produksi, yaitu proses produksi tipe A, proses produksi tipe B, proses produksi tipe C, proses produksi tipe D, dan proses produksi tipe E. Yang selanjutnya terdapat unsur kelancaran proses produksi itu sendiri. Jadi, kelancaran proses produksi merupakan salah satu tujuan yang sangat diharapkan perusahaan. Suatu proses produksi dapat dikatakan lancarnya apabila proses produksi tersebut tidak mengalami hambatan dalam memproduksi suatu barang itu sendiri, sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang direncanakan. Proses produksi dapat dikatakan lancar jika ditunjang oleh unsur-unsur proses produksi. Pengoperasian sistem produksi dan operasi tersebut dilakukan dengan A. Menyusun rencana produksi dan operasi, B. Perencanaan produksi dan pengendalian persediaan, C. Pemeliharaan atau perawatan mesin atau peralatan, D. Pengendalian mutu, dan E. Manajemen tenaga kerja, yakni sumber daya manusia. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.